Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Besari dari kelas 11/4. Di sini saya akan menjelaskan dua metode pengemasan dalam ikan konsumsi. Yang pertama, metode tertutup, dan yang kedua adalah metode terbuka. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama metode tertutup. Pengemasan sistem tertutup yaitu pengemasan ikan hidup yang menggunakan tempat atau wadah tertutup. Udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut. Pengemasan dari metode ini dapat dilakukan pada pengangkutan jarak jauh dalam waktu yang relatif lama. Alat pengangkutan dapat menggunakan kantong plastik yang diberi media air dan oksigen. Adapun teknik pengemasan sistem tertutup dilakukan dengan cara pertama, menyiapkan kantong plastik polietilen. Yang kedua, mengisi kantong plastik dengan air bersih dan benih ikan. Ketiga, kemudian mengeluarkan dari kantong plastik dengan tujuan untuk menghilangkan karbon dioksida dan dilanjutkan memasukkan oksigen dari tabung ke dalam plastik sampai volume udara 1/3 sampai 1/4 bagian. Keempat, setelah pengisian oksigen, mengikat mulut kemasan secara rapat dengan karet gelang. Kelima, plastik berisi benih ikan yang sudah siap kemudian dimasukkan ke dalam styrofoam sehingga tidak mudah pecah dan mudah diangkut. Terdapat kelebihan serta kekurangan dari metode pengemasan tertutup ini. Kelebihannya antara lain, pertama, media air tahan terhadap guncangan selama pengangkutan. Kedua, dapat dilakukan untuk pengangkutan jarak jauh atau dengan pesawat terbang. Ketiga, memudahkan penataan dalam pemanfaatan ruang selama pengangkutan. Namun, ada juga kekurangannya, antara lain, pertama, media air tidak dapat bersentuhan dengan udara langsung, atau tidak ada difusi oksigen dari udara, sehingga tidak ada suplai oksigen tambahan. Yang kedua, tidak dapat dilakukan pergantian air. Dan yang ketiga, memerlukan kecermatan dalam memperhitungkan kebutuhan oksigen dengan lama waktu pengangkutan. 2. Metode terbuka. Pengemasan dengan metode terbuka yaitu sistem pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah atau tempat yang menggunakan media air yang masih dapat berhubungan dengan udara bebas. Pengemasan metode terbuka dilakukan untuk mengangkut benih dalam jarak yang dekat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Alat pengangkut berupa drum, plastik, dan lain-lain. Setiap wadah dapat diisi air bersih kurang lebih 15 liter untuk mengangkut sekitar 5.000 ekor benih ukuran 3-5 cm, atau disesuaikan dengan tergantungnya pada alat pengangkut. Pengemasan metode terbuka dilakukan dengan cara memisahkan benih ikan terlebih dahulu agar laju metabolisme dan ekskresinya dapat berkurang pada saat pengangkutan, sehingga air tidak keruh oleh kotoran ikan untuk mengangkut lebih dari 5 jam. Ada pula tahapan pengemasan ikan selama transportasi, yaitu 1. Siapkan wadah. Yang kedua, masukkan air dan benih dalam wadah. Ketiga, memberikan peneduh di atas wadah agar benih ikan tidak mengalami stres pada suhu yang tinggi. Yang keempat, jumlah padat penebaran tergantung dari ukuran benih, di mana benih dengan ukuran 10 cm dapat diangkut dengan kepadatan semaksimal 10.000 meter atau 10 ekor per liter. Kelima, setiap 4 jam sekali pergantian seluruh air di tempat yang teduh. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari metode pengemasan terbuka. Kelebihannya antara lain, pertama, difusi oksigen melalui udara ke media air masih dapat terhubung. Kedua, dapat dilakukannya penambahan oksigen melalui aerator. Dan yang ketiga, dapat dilakukannya pergantian air sebagian selama perjalanan. Namun, ada kekurangannya juga, antara lain, pertama, dapat menimbulkan stres pada ikan. Yang kedua, tidak dapat dilakukannya untuk pengiriman jarak jauh. Yang ketiga, metode ini sangat cocok untuk pengiriman ikan ukuran konsumsi melalui darat atau laut.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang 2 metode pengemasan dalam ikan konsumsi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.